فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita masuk pada adab yang ke-28. Apa itu, Hanif? Hifdzur ri'ayah, menjaga ilmu dengan merawatnya, memelihara ilmu yang sudah dimiliki jangan sampai mati. Dan perawatan terhadap ilmu dengan apa? Indah ya Jabir. Bagaimana cara kita untuk merawat ilmu? Dengan mengamalkannya, bil amal. Kemudian dengan apa yang lainnya? Hamzah. Wal ittiba'. Nah, terkumpul dalam dua kalimat ini, bil amali wal ittiba'. Dengannya ilmu akan terawat. Dan ditekankan kembali pada pertemuan yang lalu kewajiban kita untuk mengikhlaskan niatan, karena ini dasar untuk bisa tercapainya ilmu, dasar untuk seorang bisa mendapatkan pahala dalam menuntut ilmu. Dan disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah berkaitan dengan niatan seseorang untuk mendapatkan ijazah. Seorang belajar agama untuk mendapatkan ijazah, bagaimana hukumnya? Indah Muhammad Aceh. Baik. Nah, ada perinciannya. Yang pertama, kalau seorang menuntut ilmu syar'i tujuan utamanya hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah, maka ini dicela. Dan itu yang ditekankan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Wal yahdar an yaj'alahu sabilan ila nainil a'rad wa tariqan ila akhdhil a'wad. Faqad jaa al-wa'idu liman ibtagha dzalika bi'ilmi. Ini yang diancam, yang terancam dengan ancaman yang datang dalam hadis, dalam dalil-dalil, yaitu seorang yang menuntut ilmu syar'i hanya untuk sekedar tujuan duniawi, termasuk ijazah tadi. Yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu syar'i memang niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia juga menginginkan untuk mendapatkan ijazah sebagai sarana agar bisa menyampaikan ilmunya kepada manusia di tempat-tempat yang tidak memungkinkan seorang menyampaikan ilmu tanpa ijazah. Maka niatan yang seperti ini, akhwan, niatan yang diperbolehkan sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala jelaskan. Karena pada sebagian tempat seperti di Saudi, seorang mau menyampaikan ilmu tanpa memiliki ijazah, tanpa memiliki rekomendasi, maka tidak akan bisa menyampaikan ilmu di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid.
Berarti di situ kedudukannya sebagai sarana saja. Nah, itu diperbolehkan. Walaupun tetap seorang harus betul-betul menjaga niatannya agar jangan sampai terseret oleh bujuk rayu syaitan, akhirnya niatan utama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergeser dengan niatan duniawi. Adapun seorang menuntut ilmu dari ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran dan yang lainnya, niatannya hanya untuk dapat ijazah, hukumnya bagaimana, Akbar? Boleh atau tidak mengapa? Boleh, tidak mengapa. Nah, baik, boleh-boleh saja. Sama. Baik. Boleh-boleh saja karena perkara dunia. Baik, perkara duniawi. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala wal yattaqil mufakharata wal mubahata bih. Jauhilah dari mufakharah, berbangga-bangga, dan mubahah, hampir sama, Pak. Berbangga-bangga, menyombongkan diri dengan ilmu yang dia dapat atau ijazah yang dia dapat. Wa an yakuna qasduhu fi talabil hadithi naila ri'asati wa ittikhadal atba'i wa aqdal majalis. Dan jauhi dari menjadikan tujuannya dalam menuntut ilmu itu hanya untuk mencapai riasah, mencapai kepemimpinan, untuk jadi pimpinan, untuk yang dinomorsatukan. Demikian pula untuk mencari pengikut. Makanya banyak manusia demi mencari pengikut tidak peduli apakah yang ditempuh itu benar atau salah, yang penting pengikutnya banyak. Bahkan banyak dari manusia setelah mengetahui kebenaran, mereka berat untuk menerima kebenaran tersebut karena konsekuensinya akan banyak ditinggalkan oleh para pengikutnya. Ini perkara yang wajib untuk kita berhati-hati darinya. Wa aqdal majalis, demikian pula jangan sampai tujuan dia dalam belajar adalah hanya untuk bisa membikin majelis-majelis. Tujuan utamanya agar bisa dijadikan pimpinan, dihormati, banyak pengikutnya, banyak majelisnya di sana sini. Fa innal afata ad-dakhilata 'ala al-ulama'i aktsaruha min hadzal wajhi. Karena sesungguhnya penyakit yang masuk pada ulama mayoritasnya dari arah ini. Ya, dari sisi ini, kawan, dari niatan-niatan untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan duniawi belaka. Kemudian terlalaikan dari kemuliaan yang hakiki yang hendaknya kita kejar, yaitu kemuliaan di akhirat, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya siapa saja yang meniatkan dalam belajarnya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, mesti di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi perkara dunia ini tidak usah diniatkan, karena itu hanya akan mengotori keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Terusnya apa, Fatih? Na'am, walladzina utul ilma darajat. Apa artinya, Muhammad Bengkulu?
Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu, berderajat-derajat. Derajat bentuknya apa ini? Nasrul? Jamaah apa namanya? Jamaah muannas salim. Bukan hanya mufrad atau musanna, tapi datang dalam bentuk jamak, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala angkat dia berderajat-derajat, tidak hanya 1-2 derajat saja. Makanya ikhlaskan niatan, jangan sampai terkotori dengan penyakit-penyakit yang disebutkan ini. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala katakan sahih, benar apa yang disebutkan oleh beliau tersebut. Waqad ja'a al-wa'idu fi man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha. Dan telah datang ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu hanya sekedar niatan untuk apa? Yujariya bihi al-ulama au yumariya bihi sufaha, yaitu untuk dia bisa bersama-sama dengan deretan para ulama dimuliakan manusia, dan ketika bersama dengan orang-orang yang bodoh dia ingin apa? Bergaya, sehingga bisa merendahkan orang-orang yang di bawahnya. Hadis ini sebagaimana antum melihat dalam ta'liq dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan lafaz man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Diancam untuk Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهة وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك. هذه نيات سيئة. Maka engkau jangan sampai meniatkan dengan ilmumu itu untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Jangan sampai juga niatannya agar manusia wajah-wajah mereka menghadap kepadamu. Dan yang semisalnya ini semua adalah niatan-niatan yang buruk. Qala wa hiya satahsulu laka ma'an niyatis salihah idza nawaita niyatan salihah sirta imaman sirta ra'isan ittajahan nasu ilaik akhadhu biqaulik. Ini tanbih juga penting. Nah, dan perkara itu yaitu kemuliaan di mata manusia engkau akan dapat tanpa niatan-niatan yang jelek tadi. Engkau tetap akan mendapatkannya bersama dengan niatan yang baik, yaitu ketika semata-mata menginginkan keridhaan Allah, untuk menghilangkan kejahilan, untuk bisa memberikan kemanfaatan manusia. Ya, jika engkau niatkan dengan niatan yang saleh, niatan yang benar, maka tetap Allah akan berikan kemuliaan di dunia. Engkau akan bisa menjadi imam, engkau menjadi pimpinan, manusia mengarah kepadamu dan mengambil pendapatmu. Ini akan diberikan bagi mereka-mereka yang niatannya ikhlas. Qala Syekh Abu Zaid rahimahullahu taala wal yaj'al hifdhahu lil hadits hifdha ri'ayatin la hifdha riwayatin. Fa inna ruwatal ulumi katsirun wa ru'ataha qalilun. Dan jadilah hafalanmu terhadap hadis sebagai apa? Hafalan untuk menjaga, merawat, memelihara ilmu. Bukan hafalan sekedar untuk meriwayatkan saja. Ini juga tanbih yang penting.
ketika kita menghafal hadis atau menghafal semua cabang-cabang ilmu syar'i, maka jadikan hafalan kita sebagai bentuk riayah, bukan sekedar untuk bisa meriwayatkan. Makanya penting juga seorang menghafal bukan hanya sekedar untuk nanti disampaikan. Dia semangat kalau ketika ada jatah khutbah, setelah itu tidak dirawat ilmunya. Nah, berarti niatannya ketika menghafal hanya sekedar untuk apa? Untuk nanti disampaikan ketika khutbah saja. Bukan untuk apa? Riayah, bukan untuk merawat ilmu yang ada pada dirinya. Nah, ini niatan yang tidak lurus. Kenapa? Karena ruwatal ulumi katsir, orang-orang yang meriwayatkan ilmu banyak. Wa ru'ataha qalil, sedangkan orang yang merawat ilmu itu sedikit. Wa rubba hadirin kal ghaib wa alimin kal jahil wa hamilin lil hadits laisa ma'hu minhu syai' idh kana fi ittirahihi li hukmihi bi manzilati adh-dhahibi an ma'rifatihi wa ilmihi. Dan terkadang seorang yang hadir itu seperti orang yang tidak hadir. Ya, seperti kalian-kalian kalau yang hadir di majelis ilmu tapi melamun. Ini hadir tapi ghaib. Hadir tubuhnya tapi ghaib batinnya. Atau duduk tenang di majelis ilmu tapi dia sedang berada di alam mimpinya. Ini hadir kal ghaib. Wa alimin kal jahil, demikian pula terkadang seorang yang memiliki ilmu tapi seperti orang bodoh karena tidak beramal. Wa hamilan lil hadits laisa ma'ahu minhu syai', dan terkadang orang yang membawa hadis, dia punya riwayat hadis tapi tidak bersamanya sedikit pun dari hadis tersebut. Kenapa? Idz kana fi ittirahihi li hukmihi bi manzilati adh-dhahibi an ma'rifatihi wa ilmihi. Sebab ketika dia menyampaikan hadis tersebut, nah, dia memaparkan hadis, menjelaskan hukumnya, itu kedudukannya seperti orang yang apa? Yang tidak memiliki pengetahuan dan ilmu sama sekali tentangnya. Baik. Qala wa yanbaghi li talibil hadits an yatamayyaza fi 'amati umurihi an tara'iqil 'awam bi istimali athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma amkana wa tawdhifis sunani 'ala nafsihi fa inna Allah ta'ala yaqul laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai di sini akhir dari penukilan kalam Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Sepantasnya bagi penuntut ilmu hadis untuk yatamayyaz. Ini pentingnya tamayyuz. Penuntut ilmu itu harus memiliki tamayyuz. Nah, dia harus bisa membedakan diri, terbedakan dari apa? Awamun nas, dari keumuman manusia. Baik. An yatamayyaza fi 'amati umurihi an tara'iqil 'awam. Hendaknya penuntut ilmu hadis itu ya membedakan diri pada mayoritas perkara-perkaranya dari jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang awam. Dalam gaya bicara, dalam berpakaian, dalam tutur kata dan beradab harus beda. Yang penuntut ilmu dengan yang awam. Ini nasihat dari ulama terdahulu untuk seorang memiliki tamayyuz. Caranya bagaimana? Bistimali athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amkanah, dengan menggunakan asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Itu apa? Maksudnya dengan menetapi dan menapaki jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Mengamalkan sunnah. Maka ditegaskan lagi wa tawdhifis sunani ala nafsi, dan dengan menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya sendiri harus diterapkan.
Baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebab sungguhnya Allah telah berfirman, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Naam. Perhatikan kalimat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terlebih dahulu tentang apa? Syarah makna riayah. Qala rahimahullah, hadza aidan yajibu an ya'tani bihi hafizul hadis riayatan. Ini juga hal yang sepantasnya penjaga, penghafal, pelajar ilmu hadis untuk apa? Dia jaga, dia upayakan, yaitu agar hafalannya itu hifdz riayah. Wa makna riayah an yafqahal hadis wa ya'mala bihi wa yubayyinahu linnas. Ya, makna kita merawat ilmu tersebut yaitu dengan apa? Dengan kita pahami hadis tersebut dan amalkan serta jelaskan pada manusia. Li'anna mujarrad al-hifdzi biduni fiqhin lil makna naqisun jiddan. Ini karena hanya sekadar menghafal tanpa memahami makna ini sangat kurang. Taib. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw'a min sami'in. Rubba muballigh. Taib, rubba muballighin aw'a min sami'. Terkadang yang disampaikan kepada dia itu ilmu itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Sami' ini orang yang mendengar langsung dari apa? Dari sumbernya. Kalau dia sahabat misalnya mendengar langsung dari Nabi, ini sami'. Kemudian muballigh ini yang disampaikan kepadanya dari jalur sami'. Nah, terkadang yang disampaikan kepadanya suatu hadis itu lebih paham daripada yang mendengar langsung. Wal maqsudu bil ahadits aw bil Qur'anil Karim huwa fiqhul makna hatta ya'mala bihil insan wa yad'u ilaih. Dan yang diinginkan dengan hadis-hadis dan Al-Qur'anul Karim adalah memahami maknanya. Maka ini juga penting kawan antum yang telah menghafal Al-Quran. Jangan berhenti. Nah, jangan puas terlebih dahulu dalam artian sudah berhenti dengan sekadar apa? Menghafal Al-Quran sudah selesai. Belum. Kita menghafal Al-Quran akhwan baru langkah awal. Dasar untuk kita apa? Bergelut dengan kitabullah ini. Masih banyak langkah-langkah berikutnya yang harus ditempuh. Memahami maknanya, mulai naik ke tingkatan berikutnya. Perhatikan makna demi makna ketika murajaah, ketemu kalimat atau ketemu ayat yang kita tidak paham, catat, cari nanti. Kenapa? Karena kalau seseorang metodenya terkadang hanya urut dari baca itu kan lama. Tapi ketika murajaah dapat sesuatu yang muskil, ini dipikir-pikir ini muskil. Nah, kemudian catat. Atau dia buka apakah itu i'rabnya muskil ini, kenapa kok dhammah? Sekilas dia sebenarnya harus di fathah misalnya. Ini kok dhammah kenapa? Banyak kita dapati terkadang tiba-tiba iskal. Dan bahkan terkadang ketika kita baca Al-Qur'an, nah, kita mikir i'rab malah jadi lupa. Nah, ini kok kalau dia tidak mikir i'rab, nah, langsung sesuai dengan hafalan, nah bisa benar. Tapi kadang tiba-tiba mikir i'rab, tiba-tiba iskal. Nah, mikir ini, nah, i'rabnya bagaimana? Nah, maka itu langkah-langkah berikutnya yang butuh kita tempuh. Yaitu apa? Fiqhul makna, memahami maknanya. Sampai seseorang bisa beramal dengannya dan mendakwahkannya. Taib. Walakin Allah Subhanahu wa taala bihikmatihi ja'ala an-nasa asnafan.
minhum man huwa rawiyatin faqat wa la ya'rifu minal ma'na syai'a illa syai'an wadihan bayyinan la yahtajun nasu ilal munaqashati fih lakinnahu fil hifdi wa thabati qawiyyun jiddan wa minan nasi man a'tahu Allah ta'ala fahman wa fiqhan lakinnahu dha'iful hifdi illa annahu yufajjiru yanabi al-ilm, ya, yufajjiru yanabi al-ilmi minan nusus illa annahu dha'iful hifdi wa minan nasi man yu'tihi Allahul amrayni quwwatal hifdi wa quwwatal fiqhi lakin hadza nadir. Ini jadi ada 3 golongan manusia yang disebutkan di sini. Yang pertama golongan yang kekuatan hafalannya sangat kuat, cuman pemahamannya lemah, dalam artian tidak kuat. Dia hanya memahami makna-makna yang jelas, makna-makna yang gamblang yang tidak butuh seseorang munaqasyah. Tapi hafalannya sangat kuat. Ini juga bermanfaat karena dia akan meriwayatkan kepada manusia sesuai yang dihafal. Golongan kedua yang diberi pemahaman mendalam tapi lemah hafalan. Dia bisa menggali faidah-faidah dari nas tapi hafalannya lemah. Kemudian yang ketiga yang diberi kedua-duanya tapi ini sangat jarang, diberi kekuatan hafalan dan kekuatan fikih. Contoh dari para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seorang yang seperti ini keadaannya kawan jarang, diberi kuwatul hifzi, kekuatan hafalan dan kekuatan untuk menggali istinbat darinya. Baik. Kemudian kalimat setelahnya pendalilan untuk 3 jenis tadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan permisalan ilmu itu seperti air hujan, sedangkan manusia dalam mengambil ilmu itu seperti apa? Seperti tanahnya. Tanah itu macam-macam. Nah, tapi ada tanah yang bisa menyerap air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga manusia mengambil kemanfaatan. Hewan-hewan juga mengambil kemanfaatan darinya. Ini orang yang diberi ilmu dan pemahaman. Ada yang tidak bisa menyerap tapi dia bisa menampung. Seperti apa? Cekungan-cekungan yang ada di tanah. Dia bisa menampung air. Manusia bisa mengambil ilmu darinya. Ini juga apa? Diambil kemanfaatan tapi tidak sebanyak yang awal tadi. Nah, dan golongan ketiga ada yang tanah yang sangat buruk, tidak bisa menampung, juga tidak bisa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Ini sejelek-jelek golongan. Baik. Kemudian terkait kalimat terakhir, wa yanbaghi li talibil hadits an yatamayyaza fi 'amati umurihi an tara'iqi al-'awam bi istimali athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma amkanah. Baik, ada faedah berkaitan dengan kalimah yang bagi. Perhatikan kata Syekh dalam syarah, kalimatu yang bagi ahyanan yuradu bihal wujub, lakinna syai'a fi istimaliha annaha lin-nadab. Ya, kata yang bagi itu terkadang dimaksudkan dengannya wajib, yaitu seharusnya. Makanya dalam bahasa kita pun harus terkadang kita perhatikan yang dimaksudkan apa ini. Apakah seharusnya ataukah apa seyogianya. Baik, karena memang yang bagi terkadang diinginkan makna wajib, terkadang diinginkan makna nadab, yaitu sekedar dorongan, dan itu yang lebih dominan bermakna nadab, dorongan.
Yabaghi li talibil ilmi ya'ni lil alim bil hadits an yatamayyaza fi 'amati umurihi an tara'ikil awam bi istimali athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma amkanah wa hadha fil umuri ta'abudiyyah zahir. Ya, untuk kita membedakan diri dari metode awam dalam perkara-perkara ibadah jelas. Karena apa? Ibadah harus mencocoki sunnah. Annahu yanbaghi lil insan an yatamayyaza bi istimali athari Rasul sallallahu alaihi wasallam fil umuril ittifaqiyah allati waqa'at ittifaqan min ghairi qasdin hal yushra'u an yatatabba'aha al insanu aw la. Baik. Kemudian perkara yang lain, kalau umur ta'abudiyah yang ibadah jelas kita harus mengikuti Nabi. Tapi pada perkara yang ittifaqiyah, ada ta'abudiyah, ada ittifaqiyah yang Nabi lakukan kebetulan tanpa ada maksud untuk melakukan seperti itu. Apakah kita dituntut juga untuk mengikutinya? Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa an abi radhiyallahu anhu wa an abi, maksudnya radhiyallahu anhuma, yatatabba'u dzalika hatta annahu yataharra al-makan alladhi nazala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam mabala fihi fayanzilu wa yabul wa illam yakun muhtajan lil baul. Kullu hadha min shiddati taharrihi littiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakin hadha al-aslu khalafahu aktsaru sahabati fihi wa ra'aw anna ma waqa'a ittifaqan falaysa bimasyru'in an yattabi'ahu al-insan. Kemudian beliau sebutkan di sini contoh Ibnu Umar. Dulu beliau senantiasa berusaha mengikuti Nabi, bahkan pada hal-hal yang sifatnya bukan ibadah. Nabi turun di satu tempat, dia ngikut turun. Turun di satu tempat, kemudian Nabi kencing di situ. Maka Abdullah bin Umar setiap lewat situ juga turun dan berusaha kencing walaupun sebenarnya tidak ingin kencing. Ini menunjukkan kuatnya beliau dalam mengikuti Nabi. Cuman praktek yang seperti ini diselisih oleh mayoritas para sahabat. Kenapa? Karena mereka berpandangan hal-hal yang terjadi secara ittifaqan, secara kebetulan. Karena Nabi turun di situ kan kebetulan saja, bukan dimaksudkan. Maka sesuatu yang terjadi secara kebetulan ini tidak disyariatkan untuk seorang mengikutinya. Nah, kemudian dicontohkan pada penerapan sekarang, walihadza law qala qail ayusannu lana al-an alla naqduma Makkah fil haji ila fil yaumir rabi' li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima fil yaumir rabi' yanbaghi ala hadza naqul hadza waqa'a ittifaqan annahu qadima fil rabi' min dzil hijjah fasahih annahu la yushra'. Ini contohnya. Apakah seorang boleh mengatakan disunnahkan untuk kita tiba di Mekah ketika mau haji di hari yang keempat, yaitu tanggal 4 Dzulhijjah, dengan alasan karena Rasul tiba di Mekah itu tanggal 4 dulu? Maka dikatakan ini tidak benar, ini tidak disunnahkan. Kenapa? Karena Nabi tiba tanggal 4 itu hanya kebetulan, bukan dimaksudkan untuk apa? Menyengaja mendapatkan pahala dengan tiba di Mekah tanggal 4, ya. Maka yang seperti ini tidak dikatakan sunnah. Baik. Ini ma waqa'a ittifaqan istilahnya. Kemudian wa ma waqa'a adatan, yang ketiga, yang terjadi karena adah. Fal yushra'u lana an nattabi'ahu fih, sesuatu yang terjadi pada Nabi sebagai bentuk adah, apakah disyariatkan untuk kita juga mengikutinya? Masalan al-imamah wal rida wal izar, naqulu na'am yushra'u an nattabi'ahu fih. Nah, kalau sesuatu yang menjadi adat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita disyariatkan juga mengikutinya? Maka kata Syekh, beliau mencontohkan seperti imamah, rida, izar, maka beliau menjawab disyariatkan. Kalau kita mau mengikutinya masyru', boleh-boleh saja, disyariatkan. Dan kalau seorang mengikutinya sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, nah maka ini bernilai pahala. Baik.
Walakin ma makna al-ittiba'? Hal maknahu ittiba'uhu fi 'aini ma labisa aw ittiba'i fi jinsi ma labis? Ats-tsani la syak. Akan tapi apa makna ittiba' di sini? Apakah maknanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa? Pada benda yang beliau pakai, ataukah mengikuti beliau pada jenis yang beliau pakai? Kata beliau, ya kata Syekh, tentu yang kedua tidak ada syak padanya, yaitu apa? Mengikuti Nabi dengan memakai sesuatu yang sejenis dengan yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa dzalika fi dzalikal waqti li'anna an-nas yalbasunahu i'tadu hadza. Baik. Maksudnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian tersebut pada waktu tersebut, sebab apa? Manusia memang memakainya dan manusia terbiasa memakai pakaian tersebut. Nah, wa alaihi fanaqul as-sunnah lubsu ma ya'taduhu an-nas ma lam yakun muharraman, fa in kana muharraman wajaba ijtinabuh. Maka di atas hal ini kami katakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang sunnah adalah memakai apa yang menjadi kebiasaan pakaian manusia, selama itu bukan pakaian yang diharamkan. Ya, seperti pakaian yang diharamkan, misalnya pantalon, ini tidak boleh dipakai walaupun seluruh manusia memakainya. Fa in kana muharraman wajib ijtinabuh. Kalau itu adalah perkara diharamkan, maka wajib untuk ditinggalkan. Baik. Perincian yang keempat, akhwan. Ma waqa'a ala sabilit tasyahhi. Ya. Ini antum kasih tanda-tanda ini karena penempatannya kan di tengah. Antum kasih garis, berarti apa tadi yang ma waqa'a ala sabilit ta'abbudiyah. Ya, ta'abbud. Yang pertama ini jelas kita ngikut. Yang kedua ma waqa'a ittifaqan. Yang ketiga ma waqa'a adatan. Kemudian yang keempat ma waqa'a ala sabilit tasyahhi. Fa hal nattabi'u fi? Apakah kita ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya? Contohnya, yakni kana alaihi salatu wasalam yuhibbul halwa, yuhibbul asal. Baik, maksudnya dulu Nabi suka halwa, manisan, permen lah masa itu. Kemudian kamu katakan berdalil pada abi uminya, abi pengen beli permen, sunnah beli permen. Nah, yang kecil-kecil ini ya. Kemudian minta berikan asal. Nah, minta beri asal, sunnah. Nabi menyukainya. Baik, apakah ini kita ikuti juga dan dikatakan sunnah? Baik. Contoh yang lain, ya tatabba'u dubba fil akal. Nabi juga mencari-cari dubba, semacam labu-labuan. Ya, labu, sayuran ya. Hal nattabi'uhu fi dzalik? Apakah kita mengikuti yang demikian itu pada apa? Pada sesuatu yang datang dari Nabi, tapi beliau lakukan karena Nabi apa? Nabi menyukainya. Tasyahhi, yaitu Nabi apa? Berselera dengannya, suka dengannya. Qala Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba, yakni fi at-ta'am. Ad-dubba ay al-qara', ya, labu. Nabi dulu ketika makan mencari-cari labu yang ada di makanan itu. Fama ziltu atatabba'uha mundu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'uha. Maka setelah itu aku terus ya menyukai dubba, akhwan. Aku suka mencari dubba. Ya tadinya mungkin enggak suka karena Nabi dilihat beliau suka, maka beliau pun menyukainya. Ya, Anas jadi menyukai labu setelah melihat Nabi suka dengan labu. Wa ala hadza fa naqul min al-masyru' an natatabba'a ad-dubba li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatatabba'uha aw la. Adh-dhahir anna hadza qad yakunu al-ittiba'u fihi ahra min al-ittiba' fi ma sabaqahu wa huwa ma waqa'a ittifaqan. Lianna hadza lam yaqa' ittifaqan id innana na'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yatatabba'uha annahu tatabba'aha
qasdan lattifaqan wa la syakka anna al-insan idza tatabba'a ad-dubba min ala dhahril qas'ah wa huwa yash'uru annahu yaf'alu kama fa'ala Rasul alaihi salatu wasalam la syakka anna hadha yujibu lahu mahabbatan lirrasul alaihi salatu wasalam wa ittiba'a athari. Tayyib. Wa hina idzin naqul idza tatabba'ta dzalika fa innaka ala khair wa qad yakunu fid dubba manfa'atun tayyibatun tushilu watulin, ya, menjadi memudahkan atau tusahil watulayyin watakunu adaman lit ta'am, jadi sayuran untuk makanan, wa fiha masalih walasna na'rifu tib lakin law annana raja'na ila ahli tibbi lawajadna anna fi dzalika maslahatan tibbi, maslahatan tibbiyah. Berarti untuk yang terjadi karena tasyahi Nabi menyukainya, kawan, ini lebih tepat atau maksudnya lebih mending untuk kita ngikuti dibandingkan yang terjadi karena ittifaq, karena kebetulan saja. Kenapa? Karena yang jenis ini Nabi memang menyengaja, bukan hanya sekedar kebetulan, tapi Nabi menyengaja. Makanya kalau kita mengikutinya, dengan seperti yang dilakukan oleh Anas, itu akan membuahkan rasa cinta pada Nabi mesti. Makanya seperti ini, kita ikuti masyru'. Kenapa? Jelas padanya manfaat. Ya, kita walaupun tidak tahu saat ini manfaatnya apa, Nabi mencari-carinya mesti di situ ada manfaatnya. Kemudian kata beliau, al-muhim anna qawlahu an yatamayyaza fi 'amati umurihi an tara'iqil awwab bi istimali athari Rasul alaihi salatu wasalam naqulu fihi ma sami'tum minat tafsil. Intinya apa? Seperti yang dirinci di depan. Berarti yang jelas-jelas diikuti yang terjadi sebagai bentuk ibadah. Kemudian yang setelahnya yaitu yang adah. Adah kita ikuti. Kemudian yang setelahnya yang terjadi sebagai bentuk tasyahi, Nabi menyukainya, kita juga menyukainya. Karena ini sebagai perwujudan rasa cinta. Nabi menyukai sesuatu dan tidak mungkin yang disukai itu jelek, mesti itu yang bagus, maka kita pun ikut menyukainya. Adapun yang keempat yang terjadi karena kebetulan, ini kita tidak perlu mengikutinya. Tayyib, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.